Apilah setiap kami, sampaikan Tuhan isi hatimu, berbicara dalam pribadi hidup kami, dalam hati kami pulang, kami percaya bahwa sukacita, berkat kuasa Tuhan, sesuatu yang dunia tidak bisa berikan, kami percaya Tuhan Yesus yang menyertai, bahkan memberikan, mengaruniakan pada hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan sama-sama untuk sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap diberkati sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silahkan duduk kembali saudara semua. Puji nama Tuhan saudara. Selamat siang saudara, shalom. Dengan lebih semangat lagi, shalom. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa, sehat-sehat. Amin, terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani kita pada siang hari ini. Tim worship, pemusik, usher, diaken, guru sekolah minggu, soundman, semuanya sungguh luar biasa pada siang hari ini. Kita boleh kasih kemuliaan sekali lagi saudara bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bulan ini saudara kita akan masuk ke dalam tema yang baru. Saya akan banyak mengajar tentang yang namanya penginjilan. Ya, karena ini satu hal yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita, dan saya percaya saudara pagi siang hari ini saudara dan saya semua akan dipakai sama-sama untuk menjadi penginjil-penginjil yang luar biasa. Amin. Sebelum kita mulai, boleh kasih salam senyum yang terbaik kiri kanan. Ini awal bulan, saya percaya senyumnya masih sumringah nih saudara ya. Bilang selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin ya, senyum awal bulan saya percaya senyum yang luar biasa ya. Kalau sudah saudara, kita akan belajar hari ini topiknya yaitu Heart for Harvest atau hati untuk penuaian. Amin. Hati untuk penuaian jiwa-jiwa. Saudara, saya pengen bilang satu hal sama saudara, bahwa penuaian atau penginjilan tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Amin. Saya pengen kita menjadi orang-orang Kristen yang betul-betul mengenal isi hati Tuhan. Amin saudara. Ya, kita ada di ujung dari, kalau bisa dibilang di ujung dari akhir zaman saudara. Waktunya gak banyak lagi, waktunya sudah sangat-sangat singkat. Makanya saya pengen ini menyampaikan kepada saudara sebagai satu urgency, sebagai satu sesuatu yang harus kita sangat-sangat perhatikan. Amin. Sekarang sudah gak ada zamannya lagi orang Kristen ke gereja ya cuman minta doa, minta berkat, minta mujizat. Tetapi saya rindu kalau saudara datang ke gereja, pulang dari tempat ini, saudara dipersiapkan. Amin. Saudara di-equip, saudara diperlengkapi dengan tanda kuasa mujizat. Untuk apa saudara? Untuk kita bisa menuai jiwa di luar. Amin. Ini satu rangkaian khotbah yang akan saya bangun saudara. Kenapa? Karena jangan lupa tanggal 7 Desember ada apa saudara? Kurang yakin semangat jawabannya. Kurang ada apa? Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya. Biasanya saudara, Natal ini adalah momen terbaik, adalah waktu terbaik dan tempat terbaik untuk saudara bisa membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan Yesus. Amin. Untuk saudara bisa sungguh-sungguh membawa keluargamu, sahabatmu, rekanmu untuk sama-sama terima Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Heart for Harvest. Bagaimana saya akan membangun saudara memiliki hati yang mau untuk menuai jiwa-jiwa. Amin. Saya akan bahas dari Yohanes pasal yang keempat saudara ya. Nah, sebelum nanti saya sampai situ, saya coba akan bahas dulu sedikit bagi saudara Yohanes pasal yang keempat. Nanti kita akan lihat sama-sama cerita ini. Saya akan bagi dua khotbah karena gak cukup waktunya. Ini cerita yang sangat-sangat luar biasa, yaitu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Ya, di cerita ini banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita sharingkan. Ada cerita mengenai pujian penyembahan, ada cerita mengenai air hidup, dan juga ada cerita mengenai penuaian. Ya, saya ingin mulai saudara buka sama-sama Alkitab, Yohanes pasal yang keempat. Kita akan langsung baca ayat yang ke-31 sampai yang ke-34.
Yohanes pasal yang keempat ayat 31 sampai 34. Silakan. Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai 34. Sementara itu murid-murid yang mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Haleluya, puji nama Tuhan, saudara. Nah, saya encourage saudara untuk sama-sama nanti baca dari pasal yang pertama. Kenapa? Karena minggu depan saya akan lanjutkan bagaimana toolsnya, cara-caranya supaya saudara dan saya bisa menginjil. Kita akan melihat nanti kesaksian dari perempuan Samaria ini. Ketika ia bertemu Yesus, ketika ia mengalami perjumpaan dengan Yesus, itu tiba-tiba saudara hatinya berubah, ya, orientasinya berubah, dan satu kota, saudara, bayangkan, satu kota itu terima yang namanya keselamatan. Itu minggu depan kita akan pelajari toolsnya, ya. Nah, minggu ini kita akan belajar hatinya dulu, ya, heart dulu yang saya pengen ajarin sama saudara, supaya saudara juga memiliki hati yang sama untuk kita rindu melihat penuaian jiwa. Amin, saudara. Ya, nah saya akan mulai dari ayat 31, 34. Saya sekilas saja akan bahas ayat yang pertama sampai yang ke-31. Ini ceritanya seorang perempuan Samaria yang mengambil air di mana, saudara? Di sumur Yakub. Tapi ngambilnya siang-siang bolong. Kenapa? Karena ia takut. Ia takut digosipin, ia takut dibicarain, difitnah. Kenapa? Karena perempuan ini ternyata nyimpen banyak suami, saudara. Ya, saya berharap di sini nggak ada yang seperti itu, ya. Wah, nggak ada senyum-senyum, saudara, ya. Nggak ada. Nah, singkat cerita, ketika ngambil sumur siang-siang jam 12 siang, saudara, di sumur Yakub bertemulah dengan Tuhan Yesus, seorang laki-laki dari Yahudi dan Rabi. Dia kaget luar biasa. Kok bisa? Nah, kok bisa tiba-tiba ada seorang laki-laki, ada Rabi, ya, dari Yahudi, saudara. Dan kemudian, saudara, singkat cerita, Tuhan minta air. Boleh dong kasih kepada saya air minum, gitu ya. Kemudian diambil dari sumur Yakub, tapi kemudian Tuhan Yesus bilang, "Kamu tidak akan lagi minum air ini, tapi aku akan memberikan kepadamu," apa, saudara? Air hidup yang tidak akan pernah kamu jadi haus lagi. Nah, kemudian Tuhan Yesus mulai beralih dari pembahasan air menjadi pembahasan pujian penyembahan. Ya, kamu tidak akan menyembah lagi Tuhan yang ada di gunung itu, tapi Tuhan Allah sedang mencari seorang penyembah di dalam apa, saudara? Roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat yang ke-22, 23, 24. Ayat yang terkenal sekali tentang worship. Nah, setelah bahas worship, Tuhan mulai pelan-pelan masuk ke dalam yang namanya penginjilan dan penuaian. Nah, ini yang penting yang harus kita pelajari, saudara. Ya, nanti kita akan belajar ayat ini, saudara. Kenapa Tuhan pengen saudara dan saya itu memiliki hati sebagai penuai, saudara. Nah, saya akan mulai dulu dengan ini sebelum kita bahas ayat ini, saudara. Saya akan kembali dengan ini. Boleh di back satu itu? Oke. Nah, saudara mungkin akan bingung dengan grafik ini, ya. Banyak orang yang akan bertanya-tanya, "Pak, sekarang ini kita ada di mana sih?" Gitu ya. Saya kalau ada yang tanya begitu, saya akan jawab kita ada di Jambu 2, saudara, ya. Mukanya tegang semua, saudara, soalnya, ya. Nah, kita ada di mana sih? Saudara perhatikan baik-baik. Saya garis bawahi, saya lingkarin. Itu kita ada di posisi yang warna kuning, ya, warna kuning. Nah, warna kuning ini posisinya apa? Warna kuning ini sebenarnya posisi yang disebut sebagai masa dispensasi. Ya, kata dispensasi ini seperti seolah-olah saudara mendapatkan yang namanya izin. Saudara dulu waktu SMP, SMA pernah minta dispensasi nggak ke guru? Pernah, ya? Kalau misalnya kita ada kegiatan di luar sekolah, "Pak, minta surat dispensasi," betul, ya? Arti dispensasi itu artinya kita diberikan kasih anugerah. Ini adalah masa anugerah. Masa Tuhan masih berbelas kasihan sama manusia. Masa dunia ini belum dihancurkan.
Nanti masa dispensasi akan berakhir pas kapan? Saudara kalau perhatikan di tengah-tengah ada yang namanya tribulation. Ya, tribulation ini Alkitab menyebutkan kurang lebih 7 tahun. Ya, ada 3,5 tahun dan 3,5 tahun masa penganiayaan, masa penyiksaan saudara. Sebelum nanti terjadi perang Harmagedon dan kerajaan 1000 tahun. Saya nggak akan membahas ini panjang karena ini pembelajaran yang cukup rumit saudara. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan, kita diberikan yang namanya dispensasi sama Tuhan. Ya, endingnya kapan Pak? Nggak tahu kapan. Ya, ketika Tuhan Yesus mulai datang ke dunia, kemudian naik ke sorga, maka setelah itu disebut sebagai masa dispensasi sampai hari ini. Tuhan kasih dispensasi untuk kita, untuk apa saudara? Supaya saudara dan saya menginjil. Bilang dengan saya bareng-bareng saudara, menginjil. Ya, melaksanakan amanat agung, memberitakan keselamatan. Supaya apa? Semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Semakin banyak orang yang menerima keselamatan. Amin saudara. Ini masa dispensasi. Ini masa dispensasi. Ya. Bahkan beberapa gereja saudara mulai melakukan yang namanya cocok logi. Ya, cocok logi. Memang tidak ada di Alkitab. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Yesus diperkirakan umurnya 33 tahun. Ketika ia mati di kayu salib, bangkit dan naik ke sorga. Dan kemudian kalau kita hitung, tarik ke zaman sekarang, tambah 2000 tahun. Berarti 2000 tambah 33 berapa saudara? Ayo ini matematika dasar Bapak Ibu. 2033, betul ya? Sekarang tahun 2024, ya. Kurang lebih 9 tahun lagi lah, 9 tahun lagi. Ya, Tuhan memberikan kesempatan saudara, memberikan kesempatan. Sekali lagi ini nggak ada di Alkitab, ini hanya cocok logi lah beberapa gereja saudara. Dan kita percaya saudara, kita nggak pusingin waktunya kapan, tapi kita ada di masa dispensasi yang tidak akan tahu kapan akan berakhirnya. Jangan sampai saudara, kita nyantai-nyantai di rumah, kita nggak ngelakuin apa-apa, tiba-tiba saudara dengar sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai dan kita panik, takut, Pak saya diangkat nggak ya Pak? Pak saya gimana ya Pak ya? Ketinggalan atau enggak Pak ya? Akan menjadi satu penyesalan kita yang luar biasa nanti saudara, kalau kita tidak diangkat. Amin, saudara mau diangkat? Siapa yang mau rindu saudara? Wah kok nggak yakin angkat tangan ini? Siapa yang rindu saudara mengalami rapture? Amin. Amin. Saudara yakin diangkat? Pertanyaannya langsung gitu. Mukanya saudara langsung jadi tegang nih kalau bahasa akhir zaman nih saudara. Yakin? Yakin dong ya. Makanya kita udah nggak bisa saudara, udah nggak zamannya lagi Kristen jatuh dalam dosa gitu ya. Jatuh bangun. Kristen kerjanya nipu, ya bohongin orang, fitnah orang. Udah nggak zaman lagi. Kita harus mulai beralih saudara kepada tujuan yang jauh lebih besar, yaitu amanat agung. Oke? Nah, kita balik saudara ke konteks tadi, Yohanes pasal yang keempat, ayat 31 sampai 34. Nah, saya akan bicara seperti ini kepada saudara. Hati buat menginjil. Ini satu hal yang penting harus saudara miliki dalam hidupmu. Penginjilan akan selalu membawa yang namanya sukacita, excitement, dan juga perasaan puas, satisfaction, karena melakukan yang namanya kehendak Bapa. Amin. Ya, saya pengen saudara cek dalam hidupmu. Ketika engkau menginjil, saudara merasa senang nggak? Saudara merasa puas nggak? Atau mungkin saudara merasa terbebani gitu kalau menginjil? Kenapa saya sampaikan seperti ini? Coba kita lihat ayat yang tadi. Ini keren banget saudara. Tuhan Yesus bilang seperti ini. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia. Katanya apa saudara? Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku apa saudara? Ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-muridnya berkata kepada yang lain, emang ada orang yang membawakan sesuatu
kepadanya untuk dimakan. Nah, coba yuk kita ngertiin sedikit ceritanya. Saya harus sampaikan sama saudara background story-nya. Oke? Nah, Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya menginjil ke kota Samaria. Ya. Samaria ini daerah yang dekatnya Yerusalem, saudara, bagian utara. Ya. Nah, setelah Samaria itu Depok, saudara, langsung ya. Berbatasan tuh. Nah, di bagian Samaria. Ini cukup jauh tempatnya. Nah, kemudian ketika Yesus mengajak murid-muridnya nyampe di Samaria jam kurang lebih jam berapa, saudara? 12 siang, jam 12 siang. Saya pengen tanya dulu sama saudara nih. Saudara pernah nggak pergi keluarga gitu bareng ya? Biasanya saudara jalan-jalan kemana? Ke Bandung? Ke Puncak? Atau kemana kira-kira? Ini saya tanya nih karena jam-jam rawan nih, saudara. Saudara suka jalan-jalan kemana? Ke Bandung? Atau ke Semarang itu? Nah, biasanya kalau saudara jalan-jalan ke Bandung atau saudara mungkin pengen pergi ke Puncak gitu ya. Kemudian saudara nyampe di kota tersebut jam 12. Apa yang akan saudara lakukan? Makan dong, betul ya? Jam 12 itu kantong tengah so lapar, Jo, betul ya? Sudah kriuk, betul? Nah, ini sama, saudara. Jadi Tuhan Yesus sama murid-muridnya, mereka nyampe Samaria jam 12. Itu lagi panas-panasnya Bapak Ibu. Lagi panas-panasnya. Kalau saudara pernah ke Israel, itu suhunya bisa 39 sampai 40 derajat kalau siang hari. Dan laparnya luar biasa. Akhirnya Tuhan Yesus sama murid-murid bagi tugas. Tuhan Yesus bilang, terus gitu ya. Ini Petrus yang ngomong sama Petrus. Nes gitu ya. Cari makan dong. Oke, siap guru. Akhirnya murid-muridnya mengitar tuh Samaria. Dia lihat, ya isinya Hokben, KFC gitu ya. Ya, lontong sayur, ketoprak, dia muter-muter, saudara. Akhirnya ketemu satu tempat yang mungkin enak nih, all you can eat. Namanya Warteg Bahari, saudara ya. Ketemu di situ. Saya mah justru senang, saudara ya, kalau diajak makan, wah ini banyak pilihan nih, saudara. Betul ya? Nah, kemudian murid-muridnya udah ketemu, ngajak balik Tuhan Yesus. Tuhan, udah ketemu nih restorannya. Apa namanya? Warteg Bahari. Udah deh, gak apa-apa deh. Rabi, ayo makan. Makanlah. Tapi surprisingly, jawaban Tuhan apa, saudara? Akan tetapi, ia berkata kepada mereka apa, saudara? Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Murid-murid langsung shock. Emang ada makanan yang tidak saya kenal? Ini Tuhan emang bawa makanan apa sih? Sushi gitu. Kebab dari negara-negara lain gitu yang tidak saya kenal. Makanya murid-muridnya nanyanya gimana, saudara? Ada gak sih orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Oh, jangan-jangan, saudara, jangan-jangan Tuhan Yesus itu udah dikasih makanan nih sama orang lain. Makanya ini makanan yang tidak saya kenal. Ternyata, saudara, Tuhan Yesus belum makan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus baru saja selesai ngomong panjang lebar dengan siapa, saudara? Seorang perempuan Samaria. Makanya ini saya encourage saudara baca ya. Besok nih saat teduh, doa nih, tolong dibaca. Jadi nanti minggu depan nyambung nih, saya ceritanya nih, saudara. Seorang perempuan Samaria yang baru saja menerima keselamatan. Makanya Tuhan langsung balas jawabannya gimana, saudara? Makananku apa, saudara? Ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan apa, saudara? Pekerjaannya. Ya, ini ayat terkenal sekali sampai dibikin lagu. Kalau ada saudara tahu lagunya, makananku ialah melakukan kehendak-Mu Bapa. Tahu saudara lagunya? Ada yang tahu? Kalau yang Gen Z nggak tahu apa tuh. Ya, tahu? Tahu ya? Sampai ku dapatkan
mahkota kemuliaan dan memerintah selamanya. Saudara tahu laginya, masih ingat ya? Itu dari ayat ini. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ternyata menginjil itu adalah makanan Tuhan Yesus. Makanan itu kebutuhan dasar, betul? Kebutuhan dasar kita adalah ternyata melakukan kehendak Bapa di sorga dan menyelesaikan apa saudara? Pekerjaannya. Murid-muridnya kaget luar biasa. Oh ternyata ini makanannya. Saya kira Tuhan Yesus sudah dikasih tuh sate sama lontong babi gitu ya. Babi tore, babi dan lain-lain saudara. Gak apa-apa biar saudara lapar nih siang-siang ya. Sama nasi anget tuh, waduh sama sambal roa, sama bakwan jagung, segala macam. Ternyata makanannya bukan itu. Makanannya apa saudara? Melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya, nah ini yang saya bilang dengan excitement, dengan satisfaction, kepuasan dan kesenangan karena melakukan kehendak Bapa di sorga. Saya coba membumi sama saudara ya, supaya saudara ngerti sungguh-sungguh perkataan Yesus ini. Saudara pernah nggak saudara melakukan sesuatu sampai saudara lupa makan? Pernah nggak? Pernah ya? Saya pengen tanya dulu, yang perempuan, yang wanita hobinya apa kira-kira di tempat ini? Apa? Nonton drakor? Ya, nggak apa-apa, jujur aja. Nah, hobinya apa kira-kira? Siapa yang suka belanja? Nonton drakor? Oh, saya lupa di sini kan hobinya kan baca firman Tuhan ya. Ya, amin. Yang cowok-cowok, laki-laki, hobinya apa? Bapak-bapak? Hah? Apa? Masih ada yang suka di sini main Mobile Legend? Masih push rank masih? Masih, oh masih tuh. Siapa yang suka hobinya olahraga? Main bola, futsal, basket? Atau yang laki-laki juga hobinya doa, baca firman Tuhan? Ya. Nah, saudara pernah nggak? Ya. Saudara karena saking asiknya, saudara lupa makan. Ya. Itu yang terjadi pada Tuhan Yesus. Dia baru ingat jam 12 siang Tuhan Yesus belum makan. Karena dia habiskan waktu yang sangat berharga. Dia ketemu sama seorang perempuan Samaria, nginjilin cerita tentang Yesus, cerita tentang air hidup, dan akhirnya perempuan ini bertobat dan membawa dampak besar bagi kota Samaria. Ya, saya punya hobi saudara. Ya kebetulan hobi saya sekarang lagi suka yang namanya main badminton. Ya, bulu tangkis. Itu saya pernah saking kalau main badminton tuh saya semangat banget saudara. Itu biasanya kalau kita diajak main badminton, ayo kita langsung siapin baju, raket segala macam. Kemudian main 1 jam, 2 jam. Terus saya baru nyadar, kita udah main lama gak kerasa ya belum makan. Nah, pernah ya saudara ya? Atau saudara lagi ngerjain tugas yang lagi semangat banget. Sampai-sampai kita lupa tuh. Kalau kita lagi rally drakor, itu semangat terus sampai-sampai lupa makan. Nah, saya pengen tanya sama saudara, kenapa saudara bisa lupa makan? Kenapa saudara bisa lupa makan? Karena saking asiknya, betul? Karena saking semangatnya. Dan ini yang terjadi pada Tuhan Yesus. Ternyata menginjil ini sesuatu yang bikin Tuhan Yesus senang, empowered. Dia bisa lupa waktu, lupa segala sesuatu. Karena dia melakukan sesuatu yang menjadi kehendak Bapa. Amin. Ya, saya rindu saudara, kalau saudara bisa nonton drakor lupa makan, kalau saudara bisa main hobimu sepedaan atau apapun gitu sampai lupa makan. Kalau saudara mungkin bisa main handphone, main game sampai lupa makan. Apakah saudara lupa makan? Kalau saudara sedang menginjil orang. Halo? Apa saudara bisa lupa makan kalau saudara sedang membahas tentang Yesus? Halo? Apa saudara langsung ngeliatin jam nih? Pendeta lama banget nih khotbah, gue udah lapar. Betul? Betul nggak saudara?
Betul ya? It will depend. Kalau hal itu menjadi kesukaan bagi kita, kita akan lupa tentang hal-hal yang lain. Tapi hal itu menjadi burden, menjadi halangan bagi kita, kita akan merasa bosan. Bahkan pengen cepat-cepat lari. Ya, itu yang terjadi. Orang Kristen kalau udah dengar khotbah, baca bahas firman ke gereja, pengen cepat-cepat beres. Kalau udah di luar nongkrong, bisa berjam-jam, berhari-hari. Betul? Sampai matahari terbit, terbenam lagi, terbit lagi saudara. Lupa waktu. Ini yang harus saudara perhatikan baik-baik. Ketika saudara melakukan perintah Tuhan, menginjil orang, exciting gak sih hatimu? Puas gak sih hatimu? Kalau belum, saya minta Tuhan memberikan hati itu pada saudara hari ini. Amin. Ya, itu hati yang penting saudara. Hati untuk menuai. Nah, saya akan tutup dengan ini saudara. Kita loncat ke ayat 35 sampai 38 ya. Ini prinsip yang sangat penting dan keren banget saudara. Yuk kita baca Yohanes 4 35 sampai 38 silakan. Yohanes pasal 4 ayat 35 sampai 38. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Nah, saudara perhatikan ya. Tolong perhatikan baik-baik, karena ini agak susah. Kalau saudara baca ayat ini pasti kita nggak ngerti sama-sama, betul ya? Tuhan Yesus tiba-tiba dari bahas makanan, sekarang Tuhan Yesus beralih bahas yang namanya menuai dan menabur. Nah, ini inti dari khotbah saya saudara. Penginjilan itu nanti akan dimulai dengan penuaian, mulai dari menabur dan juga menuai. Tidak bisa jalan satu, tidak bisa hanya menabur dan juga tidak bisa hanya menuai. Nah, coba saudara perhatikan baik-baik. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Dan aku berkata kepadamu apa saudara? Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tuhan masih menggunakan bahasa figuratif. Ya, ini bahasa pertanian. Kalau saudara biasanya tinggal yang masih ada sawahnya, itu biasanya kalau harus agak kuning tuh, supaya ini menandakan sudah matang. Cuman terjemahan aslinya ternyata bukan menguning, tapi memutih. Kenapa memutih? Karena konteksnya pada saat itu orang-orang Samaria sukanya pakai baju putih, jubah yang putih, saudara. Ya, dan siap untuk dituai. Garis bawahi saudara kata sekarang juga, yaitu sekarang nih, sekarang penuai telah menerima upahnya yang mengumpulkan buah untuk hidup kekal, sehingga apa saudara? Penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Dalam hal ini benar seorang menabur dan lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Oke, perhatikan baik-baik saudara. Dalam penginjilan, saudara akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, saudara bisa menjadi penabur. Yang kedua, saudara menjadi apa? Penuai. Oke? Saudara bisa pilih. Saudara mau menjadi penabur atau saudara menjadi penuai. Pak, saya orang Kristen pak, suka ke gereja. Saya boleh nggak pak jadi dua-duanya? Jawaban saya sakarepmu ya. Boleh. Pak, saya penuai dan penabur, silahkan ya. Tapi kalau dia bilang, Pak, saya kan cuman observer Pak. Boleh nggak Pak? Saya tidak jadi penabur, saya tidak jadi penuai. Boleh. Tapi saya baptis ulang dulu di sini saudara 5 kali ya. Nah, saya pengen jangan sampai ada orang Kristen tidak jadi penabur atau tidak jadi
penuai. Itu yang bahaya. Itu yang salah. Ya, sekali lagi, saudara pilih. Mau jadi penabur, silakan. Mau jadi penuai, silakan. Ya. Dan mau jadi penabur penuai, monggo, silakan. Ya. Apa sih Pak arti kata penabur? Penabur ini artinya orang yang menaburkan, sesimpel itu. Ya, petani itu awal-awal dia pasti jadi penabur. Dia harus membawa benih, biji padi, kemudian dia harus membajak sawah dan nanam. Betul ya? Itu penabur. Bukan nama sekolahan saudara ya. Penabur. Penuai itu bahasanya pemanen. Dia tugasnya cuman ngambilin hasilnya doang atau motong buah. Itu penuai. Nah, apa konteksnya? Apa nyambungnya kepada penginjilan? Coba kita lihat sebentar. Prinsip tabur tuai dalam penginjilan ini, saya pengen bilang sama saudara, milikilah kesetiaan sebagai penabur. Oke? Yuk bilang dengan sama saudara, yuk bilang dengan saya bareng-bareng, kesetiaan. Ya. Penabur itu tugasnya lebih sulit daripada penuai. Kenapa? Karena penabur itu diibaratkan Alkitab, dia harus mencucurkan air mata, betul ya? Kenapa? Karena penabur lebih sulit. Seorang petani ketika menjadi penabur, dia harus bawa yang namanya kerbau untuk dibajak. Kemudian setelah dibajak, dia harus ambil air, disiram. Kemudian dia tanemin bibitnya satu-satu saudara. Betul ya? Dia jaga, dia rawat. Wah pokoknya jangan sampai ada yang rusak. Dan itu siang-siang, panas. Dan ini menjadi penabur, tidak ada orang yang menarik. Tidak ada orang yang melihat. Gak ada itu media-media yang menyorot ketika orang sedang menanam. Betul ya? Penabur itu pekerjaan di belakang layar Bapak Ibu. Penabur itu biasanya pekerjaan yang membutuhkan pengorbanan kita. Yang membutuhkan kerja keras kita. Oke? Nah, mulai banyak yang mundur nih mau jadi penabur. Pak kalau gitu saya penuai aja deh Pak. Nah, saya pengen saudara belajar, kalau Tuhan panggil engkau menjadi penabur, belajarlah miliki kesetiaan. Artinya apa? Terus konsisten, pantang mundur. Amin. Ya, dalam konteks jiwa-jiwa, saya nggak tahu saudara sedang ditaruh Tuhan di mana. Mungkin kau ditaruh di kantormu sekarang, kau mungkin ditaruh di kampusmu, di keluargamu, di lingkunganmu. Ketika engkau dipanggil Tuhan jadi penabur, jangan pernah menyerah. Tabur terus benih firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika engkau ditempatkan di kantor, jangan pernah berhenti Bu untuk menabur cerita-cerita tentang Yesus. Ketika engkau makan siang sama teman kantormu, ceritain Yesus. Amin. Ketika engkau sedang ketemu sama teman-temanmu, ceritain Yesus. Bahkan saya bilang saudara, kalau di kantormu persekutuan doanya mulai mati, saudara ambil bayar harga. Pak capek, Pak tapi kan yang lain bisa. No, ini saudara sebagai seorang penabur. Artinya apa? Tabur waktumu, tabur tenagamu. Bahkan mungkin lebih dari itu, taburlah sedikit dari uangmu. Amin. Ya, untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Dan sekali lagi saudara, ketika kita menabur, jangan expect langsung cepat-cepat bertobat. Karena saudara sedang dijadikan Tuhan sebagai penabur. Amin. Ya, saya banyak mendengar cerita saudara, kesaksian. Pak, saya sudah doain suami saya Pak, setiap hari selama 5 tahun Pak. Supaya apa? Supaya dia terima Yesus. Lakukan itu terus Bu, sebagai penabur. Ya, gak apa-apa, gak ada hasilnya, gak apa-apa, tabur terus. Amin. Ya, setiap jam 4 pagi Pak, saya bangun, saya berlutut, saya doa Pak, supaya orang tua saya terima Yesus.
supaya anak saya terima Yesus. Amin. Mungkin saudara ada yang sedang mengalami itu. Pak, suami saya gak pernah mau bertobat, Pak. Saya pakai lutut saya, Pak. Saya doa, Pak, tiap hari supaya dia terima Yesus. Itu namanya engkau sedang menabur. Oke? Ya, yang namanya menabur itu gak usah pikir panjang. Apapun kita lakukan aja. Saya teringat saudara cerita mendiang Bapak Gembala saudara. Bagaimana dalam pelayanan dari Sarbini kalau nggak salah saya lupa. Mau menuju ke Central Park. Akhirnya Bapak Gembala karena macet langsung motong pakai taksi. Saya masih ingat ceritanya begini saudara. Supir taksinya langsung ditanya, Pak, iya Pak. Kan kira ditanya tujuannya kemana gitu ya. Tapi enggak, ditanya apa saudara? Pak, nanti kalau mati masuk mana Pak? Saya pengen tanya dulu sama saudara. Saudara pernah nggak naik taksi atau naik Grab, naik Gojek, tanya gitu sama supirnya? Pernah? Enggak kan? Sosok malu-malu kan kita kan main handphone, nanya, betul ya? Ini mendiang Bapak Gembala tanya, Pak nanti kalau mati masuk mana? Bapaknya kan langsung kayak kesambar geledek tuh siang-siang gitu ya. Ih apaan nih pertanyaan ini? Pak nggak apa-apa Pak, nggak usah dijawab sekarang. Kalau Bapak bingung, nanti Bapak jawab di rumah. Kalau Bapak masih ragu, nih Bapak saya kasih buletin, nanti hari Minggu datang ibadah ya Pak. Supaya Bapak terima Yesus. Itu namanya menabur. Ya, itu namanya menabur. Saya banyak saudara ketika pernah punya pengalaman saudara. Saya waktu kuliah, teman sekamar saya tanya ketika saya lagi mau siap-siap ke gereja. Kenapa kamu ke gereja? Pertanyaannya simpel tapi susah saudara. Why do you believe in Jesus? Kan Tuhan gak kelihatan. Kenapa lu percaya sama sesuatu yang gak kelihatan? Itu pertanyaan gampang tapi susah saudara. Ya, saya bilang, walaupun saya gak ngeliat sekarang, tapi Tuhan itu memberikan saya keselamatan. Oh begitu. Udah jawabannya gitu doang saudara. Oh begitu. Tapi udah, itu namanya menabur. Saya nggak tahu, mungkin teman saya sekarang udah terima Yesus sebelum, saya nggak tahu. Tapi ya udah pada saat itu saya tabur aja. Tabur. Amin saudara. Ya, usahakan dalam hidupmu menabur. Saya beberapa kali ikut mimpin yang youth camp saudara. Bersama teman-teman yang udah cukup dewasa, saya ajak, ayo kita tabur yuk buat anak-anak muda. Tabur. Ada yang posisinya udah tinggi di bank terkenal di Indonesia, ada yang posisinya udah manajer segala macam. Saya bilang ayo ikut tabur. Cara naburnya macam-macam saudara. Kadang kalau lagi ketemu anak-anak muda tuh begitu saudara. Kalau kitanya cuek, kalau kitanya nggak aware, lama-lama hilang. Cara naburnya macam-macam. Ada yang setiap kali ketemu dia korban, dia beliin martabak. Iya betul namanya martabak nih. Yo. Ada kadang-kadang dia tabur beliin deh nasi uduk gitu segala macam. Kecil-kecilan aja. Sampai satu saat saudara beberapa kali acara youth camp, winter camp saudara. Kita tabur. Ujung-ujungnya apa? Ketika ngelihat anak muda, dia nangis saudara. Kenapa? Dia dilepaskan dari roh jahat. Terima Yesus. Wah itu satu perasaan saudara. Yang tadi kata Tuhan, itu makan aja lupa saudara. Senengnya luar biasa. Seneng banget saudara. Yang kedua saudara, kesetiaan itu penabur. Kalau belas kasihan itu sebagai penuai. Kalau saudara dipanggil Tuhan sebagai penuai, milikilah belas kasihan. Penuai itu contohnya sini saudara. Kelihatannya gampang, kerjanya cuma motongin sawah, motongin padi, nyambutin buah. Tapi ketika menuai itu biasanya banyak mata melihat ke situ saudara. Disorot kamera dan lain-lain. Menuai ini biasanya sesuatu yang sudah ditabur lama dari orang tersebut dan saudara tinggal menuai. Saudara pernah nggak dikontak tiba-tiba, di message, di WA gitu ya, gara-gara saudara mungkin postingan ayat atau kebaktian tiba-tiba di WA, bro, sis, boleh nggak gua ngomong sebentar? Kenapa? Gua kayaknya tertarik deh, pengen tahu tentang Yesus. Pernah gitu saudara? Kalau saudara pernah dikontak itu, berarti saudara dipakai Tuhan menjadi penuai. Yang tabur siapa? Nggak tahu. Mungkin dia sudah ditabur tahun-tahun sebelumnya.
Dan ketika tahun ini, saudara yang tugasnya menuai. Amin. Ya. Nah, ini yang menarik saudara. Ternyata penabur dan penuai, dikatakan firman Tuhan, sama-sama bersuka cita. Kata sama-sama ini mengandung satu arti, percepatan waktu sedang terjadi sekarang. Amin. Pekerjaan besar menanti bagi penabur dan juga bagi penuai. Konsepnya seperti ini saudara. Siapa di sini yang suka bercocok tanam? Ada Bapak Ibu? Siapa yang pernah nanam mangga? Ada? Ini mau belinya di Allfresh mulu ya? Pernah? Nah, saya pengen tanya, Pak, Bu, ketika kita tanam mangga, saudara manen mangganya kapan? Masih lama, betul ya? Saya kebetulan di industri sawit, saudara. Jadi kalau kita tanam sawit hari ini, 3 tahun lagi tuh baru bisa kita petik buahnya. Nah, di mana-mana penabur sama penuai itu ada jarak. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak tahu, 5 tahun gitu ya. Tapi firman Tuhan mengatakan apa saudara? Sekarang juga penabur dan penuai apa saudara? Sama-sama bersuka cita. Jadi ada percepatan Bapak Ibu. That's why saya pengen ngajak saudara, ayo kita tuh kekurangan saudara pelayan Tuhan. Kita kekurangan penabur, kita kekurangan penuai. Karena tuaian sudah banyak di akhir zaman ini. Amin. Nanti akan ada waktunya saudara tabur sekarang, ternyata 1 jam berikutnya penuaian terjadi. Dia sama-sama langsung terima Yesus. Akan ada waktunya saudara. Karena percepatan terjadi. Tidak ada lagi jeda waktu antara menabur dan menuai. Karena tabur dan menuai terjadi bersama-sama. Karena ladang sudah menguning. Amin. Saya tutup dengan ini. Ini kesaksian luar biasa saudara. Saya terberkati sekali ketika saya siapkan khotbah ini. Oke. Ini satu gereja di India. Namanya Calvary Temple, ya. This is the largest church in Hyderabad, India. Ada yang pernah ke Hyderabad? Nggak pernah? Ke India Pak, boro-boro Pak. Ya, ini letaknya di Hyderabad, ini di bagian tengah India, ya. Dan you know what, saudara? Starting dari tahun 2005 itu hanya 12 orang gerejanya, ya. Dan tahun 2024, saudara tahu berapa? Jumlahnya 300.000 orang. The largest church di India, saudara. Saudara tahu India itu basisnya masih agama seberang, saudara. Banyak sekali, ya. 2024 itu 300.000 orang. Setiap servis, saudara bayangin, 40.000 orang. Itu saya ambil gambarnya di Google. Saudara bisa bayangin, ramainya luar biasa satu kali servis. Dan setiap minggu kurang lebih 3.000 orang baru datang ke gereja. Kemudian si gembalanya namanya Profesor Satish Kumar, ya, ditanya sama CNN. So why all the remarkable growth in your church? Katanya begitu, kurang lebih. Dikatakan oleh Satish Kumar seperti ini. Setiap minggu, every Sunday, church member atau jemaat-jemaat semua ini actively invite, yang pertama anggota keluarga, tetangga, teman kerja, teman-teman lainnya. Setiap minggu dia invite. Dan dia katakan setiap minggu saya jarang melihat orang itu cuma datang sendiri. Enggak. Pasti kalau dia datang, kemarin 1 orang, minggu depan dia datang 2 orang. Kalau datang 2 orang, minggu depan dia datang 4 orang. Itu yang terjadi setiap minggu, saudara. Jadi bukan hanya pendetanya nih yang capek koar-koar, ayo dong menginjil, no. Tapi ternyata setiap jemaat, minggu depan bawa orang. Minggu depan bawa orang. Dulu kalau pernah ikut MLM, pernah ya? Multi level marketing, itu kan strategi begitu ya. 1 jadi 2, 2 jadi 4, betul ya? Itu aktif membernya yang invite jiwa-jiwa. Wow, saya ngebayangin saudara. Kalau Tiberias Plaza Jambu 2 Bogor kayak begitu, ya, saya percaya saudara, minggu depan, bulan depan, kita ibadahnya sampai lantai 5 saudara. Amin. Gue gak yakin gitu sih, amin. Amin. Ya, saya sedih loh kalau kadang lihat, aduh jemaatnya makin dikit ya. Pada kemana sih?
Tapi saudara lihat di Calvary Temple ini nggak ada ceritanya makin dikit. Dia terima firman, boom. Minggu depan bawa orang. Minggu depan lagi bawa orang lagi. Bayangin saudara, 3.000 orang loh. Tiap minggu baru. Wow saudara. Ini penuaian jiwa. This is the big story-nya saudara. Saya pengen nunjukin saudara the behind the story-nya. Ini yang orang jarang lihat. Ternyata ada penaburnya. Namanya William Carey. William Carey itu orang yang lahir tahun 1761 sampai 1834. Dia adalah seorang English Christian missionary. Tahun 1793, itu saya agak typo saudara. Pergi ke Calcutta, India. Bersama istri dan 4 orang anaknya. For your information, anaknya 3 orang, tapi yang satu masih hamil, saudara. Dan pergi ke India, memutuskan untuk menjalani hidup misi, saudara. William Carey ini orang yang pinternya luar biasa. Dia ahli bahasa, saudara, ahli bahasa. Kemudian apa yang terjadi, saudara, di India? Saudara tahu orang Inggris tiap hari biasa minum minum teh. Inggris itu terkenal dengan tehnya, saudara. Dan roti, sandwich, dan lain-lain. Tiba-tiba mereka pergi ke India. Mereka harus menghadapi satu perubahan yang tidak nyaman. Tidak nyaman. Istrinya itu sampai sakit diare akut karena masalah makanan. Anak-anaknya stres, semuanya stres. Tapi William Carey bilang, no, ini kehendak Bapak. Missionary. Dan apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Ia berhasil menerjemahkan bahasa Hindu klasik, Ramayana, kepada bahasa Inggris. Dan ini yang lebih menarik, saudara. Ia memproduksi Alkitab dalam bahasa Bengali, Punjabi, Oriya, Asamese, Marathi, Hindi, dan Sanskrit. Ya. Kalau tadi kita lihat, saudara, penuaian jiwa terjadi di Hyderabad, di gereja Calvary Temple. Mungkin ini buah dari penabur 100 tahun yang lalu. Kenapa William Carey juga bisa pergi ke India? Mungkin ini buah dari pelayanan Thomas, murid Yesus yang pergi ke India. Oke? Sekali lagi saudara, penabur itu tidak akan pernah dilihat sama mata orang. Orang gak ada yang menyorot ketika lagi menderita, lagi korban tenaga, korban usaha, korban waktu, uang, segala macam dikorbankan untuk menabur pekerjaan jiwa-jiwa. Ya. Tapi saudara akan melihat nanti buahnya. Amin. Nanti buahnya. Orang akan terima Yesus karena hasil taburan saudara. Sedikit demi sedikit, mulai dari keluargamu, dari tetangga sekitarmu, saudara. Amin. Dari teman-teman kantormu, teman-teman kampusmu yang belum terima Yesus. Tabur aja dulu, tabur. Berbuat baik sama mereka, ajarin prinsip-prinsip kebenaran. Kalau belum bertobat gimana Pak? Gak apa-apa. Nanti ada bagian orang lain yang menuai. Oke? Dan saya doa, saudara, ketika engkau menabur dengan mencucurkan air mata, engkau gak berhenti doain terus istrimu supaya terima Tuhan Yesus, suamimu supaya terima Tuhan Yesus, maka suatu saat nanti engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Kita berikan kemuliaan terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup Alkitab saudara, sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Katakan ladang telah menguning. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Katakan banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Sekali katakan saudara.